Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-21 tahun C 2022. Orang baik itu selalu ditantang. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Pikirannya bukan pikiran kita. Tuhan mengenal semua manusia dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ia mengenal kita satu persatu dan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Bisa dibaca dalam Yesaya bab 43 ayat 1, bab 45 ayat 3. Ia telah melukis kita di telapak tangannya. Bisa dibaca dalam Yesaya bab 49 ayat 16. Tuhan senantiasa mengumpulkan semua orang untuk melihat kemuliaannya. Kemuliaannya terbuka untuk siapa saja. Sikap, tutur kata, dan cara hidup sering menghalangi manusia untuk mengalami kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Kita harus membongkar semua penghalang untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Penghalang utama untuk menerima berkat dan kerahiman Tuhan adalah hati yang tidak bertobat. Tuhan mengajak kita melalui Nabi Yesaya supaya kita berkumpul, bersatu, seperti Tuhan mempersatukan kembali orang Israel dari pembuangan di Babel. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 66 ayat 18 sampai 21. Di saat orang bersatu, semuanya menjadi mungkin. Kekuatan orang yang bersatu mengalahkan segala hal yang lain dalam hidup. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, senantiasa tepat untuk sepanjang masa. Andaikan semua orang bersatu dalam kehidupan setiap hari, pasti segala sesuatu menjadi gampang. Apapun kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jalan keluarnya. Seperti sapu lidi, bisa digunakan untuk membersihkan sampah kalau lidi-lidi itu disatukan. Krisis kebersamaan, krisis persatuan menjadi hal yang membahayakan untuk kehidupan bersama pada semua level kehidupan. Di saat orang semakin menomorsatukan dirinya dalam segala sesuatu, maka kehancuran sudah diambang pintu untuk orang itu. Orang zaman ini lebih suka untuk membentuk pengotakan. Aku, dia, kami, mereka, suku, bahasa, asal-usul, dan pengotakan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan lainnya. Orang mulai lupa untuk berpikir dalam kerangka kebersamaan. Bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama dan berharga di matanya. Kita semua adalah saudara dari asal yang sama, dari langit dan bumi yang sama, dari Allah yang satu dan sama. Komunitas yang bersatu senantiasa kuat dan bertahan. Ini sebuah autokritik. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bisa dibaca dalam surat kepada orang Ibrani, bab 12 ayat 5-7, ayat 11-13. Ini sebuah teks yang menarik. Teks ini menampilkan satu sisi lain dari manfaat memiliki iman. Beberapa kali pesan teks ini menyentuh dan meneguhkan saya dalam situasi sulit yang sedang saya hadapi. Suatu kesempatan seorang fasilitator growth group mengutip teks ini dengan bahasa yang disederhanakan. Orang baik itu selalu ditantang. Siapapun orang baik yang pernah kita kenal adalah mereka yang pernah mengalami tantangan hidup yang tidak sedikit. Mereka sudah melalui berbagai macam situasi pahit manisnya hidup. Mereka tetap menjadi baik karena bisa menghadapi dan mengatasi semua tantangannya dengan baik. Keyakinan bahwa orang baik itu selalu ditantang menjadi penyemangat dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup. Kebaikan selalu diuji dalam tantangan.
Segala sesuatu yang saya jumpai setiap hari adalah sebuah proses di mana Allah menyapa, menegur, dan menyesah saya. Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan multi wajah. Allah menghendaki supaya saya selalu peka dan bisa melihat rancangannya, bukan rancanganku, dalam segala sesuatu yang saya laksanakan. Misalnya, dikala kita memohon keteguhan iman, Allah memberi kita tantangan dan cobaan agar kita belajar untuk mengatasinya bersama Tuhan. Tantangan-tantangan itu mengajar kita untuk selalu teguh dalam menghadapinya. Dikala kita memohon kesehatan, Allah memberi kita sakit agar kita bisa menghargai artinya menjadi sehat. Dikala kita memohon damai, Allah memberi konflik agar kita belajar pentingnya kedamaian dalam hidup setiap hari. Pentingnya saling menghargai satu sama lain dalam kehidupan setiap hari. Dikala kita meminta kekayaan, Allah memberi kita hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, agar kita belajar untuk menghargai segala sesuatu yang kita miliki. Di saat kita sanggup mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki, pada saat itu juga kita membuka pintu bagi berkat dan rahmat baru untuk kita. Metode pelayanan Yesus. Pertama, ia berjalan kaki dari desa ke desa, dari kota ke kota sambil mengajar. Kedua, tanya jawab. Kesempatan inilah yang dipakai Yesus dan juga yang dipakai oleh pendengarnya untuk bertanya tentang banyak hal. Ada pertanyaan yang sungguh keluar dari ketidaktahuan, tetapi ada juga pertanyaan hanya untuk menguji apakah Yesus bisa menjawabnya dengan benar atau sebagai upaya untuk menemukan kesalahannya. Pertanyaan yang disampaikan pendengarnya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus menjawab pertanyaan itu dengan menegaskan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Ada yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang menjadi terakhir. Bisa dibaca dalam Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Hidup sesuai dengan iman dan mengamalkan sepenuhnya dalam kehidupan setiap hari adalah pintu sempit di dunia yang serba instan ini. Banyak orang zaman ini yang bermental instan. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Orang tidak peduli dengan pelbagai pertimbangan iman dan moral. Kebanyakan orang cuma memikirkan hidup keren, fashionable. Orang tidak peduli sesuatu yang diperoleh, entah halal atau tidak, yang penting senang. Orang menjadi malas untuk berpikir dan merenungkan tentang apa yang penting dalam hidupnya, bahkan melupakan prioritas dalam hidupnya. Orang menjadi mudah capek. Ke tempat ibadah capek, ke gereja capek, berpikir capek, berkumpul bersama teman capek, semua capek. Bahkan ada yang sampai capek menjadi manusia. Mudah-mudahan kita tidak. Semoga kebaikan yang kita miliki tetap menjadi milik kita selamanya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Yang kita lakukan yakni terbukalah selalu pada rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.